Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Sri, saya mendapatkan tugas dari guru penggerak angkatan 6 untuk mewawancara Ibu terkait dengan dilema etika ataupun perasaan yang berbenturan dengan peraturan yang ada di sekolah SD Negeri Monggol 1. Kiranya nanti Ibu bisa memberikan informasi terkait dengan wawancara yang akan saya lakukan. Sebelumnya, saya aturkan terima kasih atas waktunya karena pada kesempatan pagi hari ini saya dapat mewawancara Ibu. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kadarsi, Kepala Sekolah SD Negeri Monggol 1 Sabtosari. Saya melaksanakan tugas di sini mulai 1 November 2021, jadi 1 tahun lebih sedikit. Ya. Terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan wawancara ini, yang pertama ingin saya tanyakan adalah bagaimana Ibu mengidentifikasi sebuah permasalahan yang terkait dengan dilema etika tersebut. Bagaimana caranya mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah itu bisa terpecahkan itu bagaimana, dan masalahnya apa yang sudah terjadi di sekolahnya. Terima kasih Pak Agun. Permasalahan di SD Monggol 1 yang baru saja terjadi adalah, sebelumnya saya mau menceritakan dulu permasalahan yang ini mungkin menyangkut antara etika dan peraturan. Di sini ada seorang nenek yang hidup sebatang kara, hidupnya tidak punya anak, tidak punya suami. Terus selama kalau musim panen, karena bertani itu kalau musim panen itu mengeringkan hasil panennya itu di halaman sekolah, kebetulan pas azan KBM. Nah, terus melihat seperti ini, karena nenek itu hanya hidup sebatang kara, sudah tua sekali. Nah, ini pertama kali melihat seperti itu, padahal dari rumah ke sekolah itu jalannya cukup apa ya Mas, curam, terus kasihan membawa, tahu-tahu sudah di halaman membawa hasil panen kemarin itu jagung. Itu saya itu melihat itu sudah dalam hati saya kasihan sekali. Terus sudah dikeringkan di halaman. Nah, terus itu yang sisi baiknya, anak-anak itu tanpa disuruh itu sudah membantu sih Mbak. Tidak ada yang menyuruh, tapi anak-anak sudah langsung tergerak tergerak hatinya untuk membantu Simbah tersebut. Gitu. Artinya ada sisi baiknya juga untuk anak-anak itu. Iya, jelas. Secara peraturan memang itu menyalahi aturan. Iya betul. Jadi itu juga sebetulnya anak itu menjadi terkejut. Wah, ini Simbah seperti ini kok tanpa disuruh sudah saling membantu. Gitu. Lalu gini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan dari masalah tersebut itu apa? Caranya bagaimana? Iya. Setelah itu saya juga berpikir, kan dari pemerintah itu ada aturan halaman sekolah tidak boleh untuk menjemur atau mengeringkan hasil tani, karena juga itu mengganggu aktivitas KBM. Anak itu KBM-nya terganggu, apalagi nanti pas jam olahraga, jam istirahat kan anak-anak juga terganggu. Dan melihat seperti itu, terus saya juga berpikir itu bagaimana biar semuanya itu bisa berjalan, bisa hasilnya tidak menyakiti hati Simbah, terus anak-anak juga tidak terganggu. Lalu langkah apa atau prosedur apa yang mungkin sudah Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya. Saya itu tanya sama Simbah, Mbah, dekat rumahnya Simbah ada enggak tempat untuk mengeringkan? Tidak Bu, ada, tetapi ada pohon-pohonnya. Tidak panas. Tidak panas, padahal kan butuh untuk sinar matahari yang cukup. Seperti itu. Terus saya
ini bagaimana ya biar Simbah ini tetap bisa mengeringkan hasil panennya. Nah, terus saya punya apa ya Mas Pak Agung, punya langkah di belakang sekolah itu kan masih ada lahan kosong. Carikan solusi. Nah, saya carikan besok kalau menjemur di belakang gimana? Tidak apa-apa. Artinya ada komunikasi dari ibu kepada Simbah tadi. Iya, saya terus apa ya saya komunikasi dengan Simbah. Saya dulu. Biar tidak dari ketiga tidak menyinggung. Lalu ini Bu, ada hal atau apa saja yang kiranya efektif untuk mengatasi masalah itu, apa yang paling efektif menurut Ibu? Yang paling efektif ya itu saya karena kebetulan belakang sekolah ada tempat untuk menjemur dan itu tidak mengganggu anak-anak dalam KBM ya itu saya mencarikan solusi dan juga komunikasi dengan Simbah itu sesuatu yang efektif. Itu yang paling efektif karena dua-duanya Mas, antara hati nurani saya juga tidak sampai hati, tetapi juga dengan aturan pemerintah seperti itu anak-anak biar tidak terganggu. Nah, itu solusi yang paling saya ambil seperti itu. Lalu ini Bu, selama ini itu ada nggak tantangan ataupun sesuatu yang menghambat, menghalangi dalam pengambilan keputusan itu, tantangannya apa? Ya kalau tantangan ya itu yang jelas berbenturan antara hati nurani dan aturan pemerintah itu berbenturan. Itulah tantangan bagi saya biar semuanya itu bisa berjalan dengan baik, antara sekolah anak-anak juga tidak terganggu, Simbah juga tidak merasa tersakiti hatinya melihat latar belakang Simbah seperti itu. Itulah langkah yang paling tantangannya yaitu Mas, berbenturan itu perasaan antara hati nurani dan aturan. Terus adakah jadwal khusus jika ada suatu masalah ataupun mungkin pembinaan khusus memang untuk Simbah tadi, atau mungkin ada yang melanggar aturan dari Bapak Ibu guru atau warga sekolah, itu ada nggak jadwal khusus untuk pembinaan? Kalau jadwal khusus tidak, jadi Bapak Ibu guru itu langsung saja saya beritahu seperti ini, ada masalah seperti ini. Terus dari Bapak Ibu guru juga berpendapat sama, jadi sehati dengan saya. Itu tidak ada jadwal khusus, jadi otomatis Mas. Pada saat itu terus saya mengajak diskusi komunikasi sama Simbah tadi, karena memang Simbah sudah lanjut usia, sebetulnya sudah Mas, tidak semestinya ada keras seperti itu karena memang tidak punya keluarga. Lalu mungkin ada nggak faktor yang selama ini mempermudah atau membantu itu dalam mengambil keputusan, atau mungkin teman atau mungkin lingkungan yang bersama-sama mengambil keputusan? Ya, alhamdulillah ini dari teman-teman guru semua di sini juga sangat mendukung apa yang saya lakukan karena memang sehati tadi. Terus dari masyarakat saya juga merasa juga mendukung karena masyarakat itu sebetulnya juga sekitar itu banyak yang mengeringkan, tapi kalau melihat Simbah seperti itu maklum, jadi tidak Mas, tidak merasa kok saya tidak boleh, kok Simbah itu boleh, tidak iri, jadi semua sudah memaklumi sehingga Simbah itu merasa juga tidak tersakiti. Lalu mungkin yang terakhir pertanyaan saya, adakah yang bisa kita petik dari hikmah kejadian tersebut? Iya, banyak sekali yang bisa kita ambil dari kejadian atau tadi Simbah yang mengeringkan hasil panennya di halaman. Yang jelas hikmahnya untuk anak itu menjadi terpanggil hatinya untuk peduli dengan Simbah itu menumbuhkan karakter yang baik, itu peduli, merasa kasih sayangnya kepada Simbah, merasa terketuk hatinya untuk membantu. Jadi itu yang pertama. Ya, begitu juga dengan hikmah dari Bapak Ibu guru
itu juga sama, saya kira dari itu. Terus bagi sekolah intinya juga banyak sekali hikmahnya, terutama peduli pada simbah tersebut. Ya. Mungkin itu saja Bu wawancara pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya, atas jawabannya. Semoga dari jawaban Ibu ini bisa memperlancar tugasan saya di guru penggerak, dan mohon doanya semoga kegiatan saya ke depan bisa lancar sehingga dapat lulus sesuai dengan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung, sukses untuk menjadi guru penggerak yang juga bisa menjadikan sekolah menjadi lebih baik. Teman-teman bisa juga tergerak hatinya menjadi guru penggerak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada Ibu Yati. Saya di sini Agung Nugroho dari calon guru penggerak angkatan 6, mendapatkan tugas untuk mewawancarai Ibu. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Ibu berkenan untuk menjadi narasumber yang saya wawancarai. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sujiati. Saya selaku kepala sekolah di SD 3 yang beralamat di Baris Lor Monggol Sakosari. Langsung saja Ibu, terkait dengan ketugasan saya di dalam guru penggerak ini, saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Ibu terkait dengan dilema etika ataupun etika yang berbenturan dengan peraturan yang ada di sekolah. Mungkin selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang ataupun bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Ya, kalau menurut saya Mas, ketika ada teman yang melanggar peraturan yang harus dilakukan, tetapi misalnya kedatangannya terlambat, itu saya sendiri bagaimana ya, ingin menegur secara tidak langsung itu tidak baik, tapi saya selalu berkomunikasi kenapa mereka terlambat dan apa penyebabnya. Saya ajak ngobrol sehingga nanti saya bisa mengetahui mengapa dia itu terlambat, karena misalnya saya ingin memberikan teguran atau apapun secara langsung di depan teman-temannya, saya sendiri juga tidak enak, sehingga ketika dia sendiri saya ajak ngobrol mengapa terlambat dan kenapa atau penyebabnya apa, seperti itu ya. Lalu selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus ini yang menjadi istilahnya dilema tadi, antaranya yang benar dan juga peraturan, itu bagaimana? Ini Mas, keputusan yang saya ambil yaitu dengan sharing bersama teman-teman atau sebagainya. Kalau saya ingin memutuskan sendiri, tentu saja saya juga tidak enak. Saya ajak ngobrol mereka, kemudian saya ajak bapak ibu guru untuk berunding. Bahkan saya mengajak teman guru-guru yang senior, kalau ada permasalahan seperti ini bagaimana keputusannya, sehingga suatu keputusan itu tidak bisa saya ambil sendiri, sehingga keputusan itu harus keputusan yang bersama gitu. Ya, keputusan ada bersama. kerjasama Ada antara kerjasama Ibu dengan dengan Bapak teman. Ibu guru atau Iya, teman sejawat begitu. Iya, teman sejawat, ya, betul. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini dilakukan Ibu dalam mengatasi permasalahan dari guru ataupun tenaga kependidikan yang sering terlambat tadi? Intinya komunikasi itu yang lebih baik, komunikasi secara intern atau komunikasi misalnya bapak yang sering terlambat, saya kalau ada yang terlambat saya panggil, saya ajak ngobrol kenapa terlambat. Nah, saya tahu sebenarnya tentu saja mereka terlambat itu ada penyebabnya, ada alasannya. Karena misalnya orang tua yang tiba-tiba sakit kemudian harus mengantar mereka ke rumah sakit, nah itulah sehingga saya harus menegur sedemikian itu sehingga saya tidak bisa kalau semata-mata menyalahkan mereka. Artinya kita tahu dulu apa penyebabnya, lalu kita komunikasi dengan baik. Ya. Lalu untuk hal apa saja yang selama ini dianggap efektif ataupun baik dalam pengambilan keputusan? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu tadi Mas, saya itu berkomunikasi dengan bapak ibu guru, kemudian setelah
komunikasi, saya cari langkah yang terbaik sehingga tidak memberatkan Bapak Ibu guru, tetapi diambil keputusan yang lebih baik, tetapi kedepannya juga mereka lebih baik. Dengan baik, artinya efektif sekali dengan komunikasi tadi. Ya, betul. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau hambatan atau apapun yang pada saat pengambilan keputusan tersebut? Pengambilan keputusan tantangan yang kiranya saya anggap ya Mas, itu antara perasaan ketika mau mengambil keputusan, perasaan ya tidak enak antara perasaan dan peraturan yang berlaku. Kalau peraturan berlaku jelas sudah seperti ini, tapi perasaan saya, mereka terlambat karena mereka mengantar orang tua ke rumah sakit. Sementara jam 7 tepat harus berada di sekolah. Itulah kesulitan saya dan tantangan yang harus saya hadapi, ya harus dipisahkan bersama. Keduanya tidak bisa berjalan dengan baik karena ingin menegur tapi ternyata rasanya itu tidak sampai. Gitu. Karena ada penyebabnya juga, penyebab yang pasti dan itu harus dijalankan juga. Artinya semuanya benar gitu. Lalu adakah Ibu sebuah jadwal ataupun katakan yang mengatur ataupun istilahnya pemberian masukan atau pembinaan kepada guru-guru yang melanggar tadi? Begini, kalau saya sering mengadakan pembinaan itu ketika saya misalnya rapat di Polri, kemudian saya menginformasikan di sekolah, saya rapat di sekolah, kemudian untuk pembinaan itu saya selipkan ketika rapat sekolah. Artinya ada jadwal paling enggak sekitar 2 minggu sekali itu pasti ada pembinaan karena diselipkan di rapat sekolah. Ya, pasti ada. Lalu adakah seseorang ataupun teman atau siapapun yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil keputusan tadi? Ya tentu saja ada, di antaranya yaitu Bapak Ibu guru, kemudian misalnya saya ya teman KS, ketika ada permasalahan kita bisa sharing sekolah. Ya, sama teman. Itu sangat membantu Ibu untuk memecahkan masalah. Sangat membantu sekali. Mungkin yang terakhir, hal apa yang bisa dipetik dari permasalahan yang dialami oleh guru lalu kita mengambil keputusan itu apa yang paling penting yang bisa kita ambil, yang kita petik? Ya tentu saja yang bisa kita petik adalah terutama saya sebagai orang yang dituakan harus selalu berbenah, harus selalu introspeksi diri apa yang harus saya lakukan, kemudian saya paling tidak harus bertindak sesuai dengan aturan yang ada sehingga saya itu bisa dicontoh. Artinya pemberian contoh, teladan. Ya, paling tidak bertindak seperti apa yang sesuai aturan. Intinya kita memberikan contoh terlebih dahulu, tidak serta-merta kita langsung menegur, tapi kita memberi contoh dan berkomunikasi dengan paling tidak mereka itu akan gimana ya, perasaannya nggak enak. Misalnya saya datang 6:30, Bapak Ibu datang 7:45 misalnya, mereka tidak enak ketika saya sudah berada di sekolah seperti itu. Artinya pemberian contoh itu lebih efektif. Terima kasih Ibu atas waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Jawaban itu semoga bisa membantu saya dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Tentunya terima kasih atas waktunya dan saya mohon pamit. Ya, saya ucapkan terima kasih juga. Semoga tugas dari Pak Agung nanti ke depannya lebih maju dan sukses di sekolah penggerak. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Sukamto, pada kesempatan pagi hari ini saya calon guru penggerak angkatan 6 akan mewawancarai Bapak. Mohon waktunya untuk sekedar mewawancarai kegiatan yang ditujukan untuk kegiatan sekolah. Sebelum saya mau mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Pucung, nama Sukamto. Di SD Pucung sejak 2017 bulan Juli sampai sekarang. Kurang lebih ada 4 tahun lebih. Pak, kami dari calon guru penggerak angkatan 6 mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak terkait dengan dilema etika. Dilema etika itu sebuah perasaan yang berbenturan dengan peraturan, terutama itu di sekolah. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan hal tersebut, bagaimana cara mensikapinya supaya nanti ke depan
dalam pengambilan keputusan itu tepat sehingga tidak ada yang menjadi korban atau tidak ada yang menjadi masalah dalam sekolah tersebut. Nah, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Nah, di sekolah SD Pucung, selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, sebetulnya ada satu permasalahan yang sekarang ini mengganjal di pikiran saya dan di hati saya, yaitu kaitannya dengan ada satu pendidik yang sampai hari ini dalam tanda petik beliaunya untuk melaksanakan kegiatan itu belum sepenuhnya bisa melakukan sesuai dengan waktu yang diberikan sesuai dengan petugasannya, karena beliau, saya paham, karena beliau juga memiliki tugas-tugas yang lain, dan guru ini memang belum pegawai negeri, jadi masih guru honorer. Itu yang terjadi pada saat ini. Ini ada salah satu pendidik yang ada berbenturan dengan keadaan itu ya Pak. Ya, di sekolah harusnya tugas pokoknya itu mengajar, tapi ada kendala beberapa karena mungkin pekerjaan lain di luar sekolah itu. Ya, lebih dipentingkan pekerjaan di luar, sehingga seakan-akan kegiatan di sekolahan itu seperti di sampingan, seperti sampingan, karena lebih banyak di luar daripada di sekolah. Terus selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu bagaimana cara mengambil keputusan? Saya selaku orang tua, karena memahami situasi dan kondisi guru tersebut, karena beliaunya juga di sini hanya honorer, kita tidak bisa menggaji dengan gaji yang tinggi. Mereka juga punya keluarga, butuh kehidupan, sehingga guru itu juga mencari penghasilan di luar, di lain sekolah. Maka mau tidak mau saya juga harus memberi kesempatan, walaupun selama ini juga sudah kita sering bicarakan bersama, duduk berdua, beberapa kali sudah saya sampaikan, paling tidak bisa mengatur waktu, minimalnya sesuai dengan ketugasan beliau, jadwal beliau itu bisa dilaksanakan, tidak harus setiap hari masuk. Bahkan saya juga sudah sampai menyampaikan jam pekerjaan, jam pelajaran yang diampu, terus itu bisa dilaksanakan, seandainya mau mendahului pun saya tidak masalah. Tetapi prakteknya sampai saat ini kadang-kala pas jadwalnya tidak hadir, sering tidak hadir. Tetapi saya juga tidak bisa untuk mengambil sikap kemudian secara tegas, udah kamu berhenti, kamu selesai, nggak bisa. Karena saya juga gimana nih, secara rasa kemanusiaan, mereka orang sini, asli sini, sudah lebih dulu dari saya, maka mau tidak mau ya saya harus mempertahankan, dan bagaimana caranya agar semuanya bisa berjalan. Nah, ini mestinya juga ada kerjasama dengan guru-guru yang lain untuk melaksanakan ketugasannya. Berarti intinya guru tersebut harusnya memang sesuai jadwalnya gitu Pak. Artinya ada kebijakan dari sekolah untuk memberikan kelonggaran waktu, di luar itu bisa mengambil pekerjaan yang lain gitu ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi hal tersebut? Nah, langkah-langkah yang saya lakukan melihat kondisi situasi yang seperti itu, secara prosedural juga sudah saya lakukan. Saya panggil, saya tanya langsung, pembinaan secara langsung. Sudah 3 kali sudah. Kemudian setelah itu juga secaranya juga saya tulis. Nah, hanya memang saya tidak melaporkan ke dinas, karena ini memang karena guru honorer, bukan PNS, guru negeri, bukan PNS, sehingga saya tidak melaporkan ke dinas. Tapi itu sudah saya lakukan, karena bagaimana secara prosedural sebagai pimpinan saya harus ambil tindakan, karena saya juga tidak mau nanti walaupun cuma honorer saya juga disalahkan, karena kita juga punya komite, ada kerjasama dengan komite,
Jangan sampai nanti komite juga menyampaikan gimana ini kepala sekolahnya kok meneng wae, saya tidak seperti itu. Ya, ini juga sudah saya lakukan. Tetapi saya juga sampai hari ini pun juga tidak jemu-jemu lagi Untuk mengingatkan. untuk selalu mengingatkan, bahkan pada saat kalau beliaunya pas ada di rapat-rapat sekolah itu juga saya sampaikan, walaupun saya menyampaikannya tidak langsung ke orangnya, tapi secara umum, karena kita juga harus menjaga privasinya. Harus ngomong. Sebagai orang tua kita harus paham itu. Lalu hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut, Pak? Nah, kalau yang selama ini yang saya rasa paling bagus ya cuma dengan lesnya kemudian didekati. Sering kita ingatkan, Mas ini jadwalnya silakan hadir, sudah ditunggu, seperti itu. Nah ini kalau kita sering komunikasi, kalau dia nggak datang ke sekolah, kita saya WA, saya kasih tahu, gimana Mas nih, kok orang hadir dan apa? Artinya dengan komunikasi itu lebih efektif. Lalu hal apa saja yang mungkin selama ini menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan ini? Tantangan saya belum, terus terang, saya belum berani secara tegas memutuskan memberhentikan, walaupun sebetulnya secara aturan itu sudah jauh melenceng, sudah melanggar aturan, tapi saya belum berani mengambil keputusan kemudian ya udah kalau sudah memang tidak ada waktu, tidak ada waktu yang tepat, terus kamu berhenti, itu saya belum berani sampai ke sana. Memang belum saya lakukan. Ya bukan berarti bukan berarti terus tidak berani secara totalitas, tidak. Tapi memang saya masih berpikir panjang. Artinya masih ada perasaan yang dijaga. Perasaan yang dijaga. Dan kebetulan memang di bidangnya itu dia handal. Dia handal. Dan selama ini nggak ada yang bisa ganti itu, gitu. Artinya sangat berpotensi. Ini potensinya bagus. Sebetulnya potensinya bagus, tapi ya itu tadi, cuma masalahnya kedisiplinannya itu yang kurang. Lalu mungkin gini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata cara untuk penyelesaian sebuah kasus, atau mungkin diselesaikan langsung di tempat saat itu jika ada anak buah yang melanggar atau siswa yang melanggar, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada prosedurnya bagaimana? Kalau jadwal secara tertulis saya memang nggak punya untuk yang menyelesaikan ini, tetapi hanya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk penyelesaian masalah itu kan harus ada lisan dulu, ngomongan itu 3 kali, kemudian misalnya lisan 3 kali, itu prosedurnya adalah dengan tertulis, itu juga 3 kali. Kalau tertulis ini sudah 3 kali, maka baru ini nanti bisa dilaporkan secara kedinasan. Harus seperti itu. Dan nanti kalau sudah dilakukan ke kedinasan, maka ini yang bertanggung jawab tidak hanya kita sebagai kepala sekolah di sini, ini sudah bercampur tangan dengan dinas. Dengan dinas. Hingga waktu jadwal khusus ini tanggal berapa, hari apa si Ani, saya enggak. Artinya bisa diselesaikan mungkin pada saat itu juga. Bisa jadi diselesaikan pada saat itu juga, mungkin nanti bisa sesuai dengan perkembangan. Tapi untuk supervisi itu tetap ada jadwal ya Pak? Kalau kaitannya dengan supervisi itu ada jadwal, runtut ada jadwal, pelaksanaan juga ada jadwal. Lalu mungkin gini Pak, ada seseorang atau faktor apa yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut, Pak? Kalau istilahnya orang yang membantu, kita kan di sini juga ada guru yang dalam tanda kutip kita anggap senior, lebih tua, apalagi juga orang sini, ini kan bisa kita ajak untuk sharing, untuk menyelesaikan masalah-masalah, contoh masalah yang tadi itu salah satunya. Ini bisa kita ajak untuk sharing. Nih, kebetulan beliaunya juga dekat dengan yang saya contohkan tadi, salah satu kasus tadi. Itu bisa kita ajak untuk bagaimana cara penyelesaiannya yang lebih baik.
Ya, penyelesaian dengan kekeluargaan, mungkin dengan pendekatan-pendekatan biar tidak menyakitkan hatinya. Ya, mungkin untuk pertanyaan terakhir dari saya, mungkin dari beberapa kasus ya, mungkin kalau di sekolah itu ada beberapa permasalahan. Dari permasalahan itu mungkin ada sesuatu hal yang bisa dipetik atau mungkin bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya itu seperti apa Pak dari kasus-kasus itu? Nah, kalau melihat dari yang kasus tadi itu, yang gurunya dalam tanda kutip gablak gitu aja ya, jarang-jarang masuk, maka mau tidak mau kita sebagai kepala sekolah harus mencari solusi yang lebih cepat agar kegiatan pembelajaran itu tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, maka saya juga kerjasama dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu yang lain untuk menyelesaikan ketugasannya, mau tidak mau, menyelesaikan ketugasannya. Ya, dengan ya tentunya dengan besar hati, dengan ikhlas, monggo Pak kita pahami. Ya, walaupun dia sudah namanya istilah guru terjadwal, ada jadwalnya, nggak usah merasa keberatan untuk menyelesaikan ketugasannya. Dan selama ini nyatanya juga berjalan dengan baik. Jalan dengan baik, tidak ada yang mengeluh. Bapak Ibu guru tidak ada yang mengeluh. Karena kan kalau secara itu kan tugasnya sudah ada bidangnya sendiri. Masing-masing. Nah, kalau guru itu tidak menyadari betul, bisa jadi dia tidak mau. Kenapa? Tugasnya baik, apalagi ya dibayar, orang mlebu ngopo. Nah, ini memang butuh kesadaran. Butuh kesadaran tinggi, dan saya selaku kepala sekolah juga mempunyai beban mental, karena bagaimanapun juga walaupun cuma nominalnya sedikit kan tetap dibayar. Harusnya dengan digaji itu walaupun sedikit mempertanggungjawabkan dengan ketugasannya itu baik. Tapi ternyata tidak jadi masalah bagi Bapak Ibu guru lain, walaupun ada salah satu tertib tidak tertib, kemudian juga masih digaji karena honorer. Bapak Ibu guru yang lain mau untuk menyelesaikan ketugasannya. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Karena kalau tidak diganti istilah, tidak di Bapak Ibu guru tidak mau menyelesaikan ketugasannya, nanti kan efeknya juga di sekolah. Ke siswa juga ya Pak. Efeknya ke siswa, nanti bisa sampai ke orang tua dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu guru yang lain juga saya kasih pemahaman, saya kasih kesadaran. Karena ini nanti urusannya menyangkut sekolah secara keseluruhan, jangan sampai ini terbawa kemana-mana. Artinya mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam kasus dilema etika ini sesuai prosedurnya sudah dilakukan. Sudah saya lakukan. Artinya dengan pendekatan mulai dari komunikasi sampai pendekatan yang lain, terutama dengan surat mungkin atau dengan tulisan, itu sudah dilakukan semua. Namun mungkin dari hasilnya mungkin belum bisa 100% berhasil. Belum. Ada, tapi mungkin sudah ada titik terangnya dari hal tersebut ya Pak. Iya. Berarti belum ada hasil 100% kemudian melaksanakan ketugasannya secara full, belum. Tapi sampai hari ini ya minimalnya kalau di WA kemudian ditanya, Mas ini kegiatan ini, kemudian hadir. Sudah ada etikat baik dari beliau. Jalan. Kalau saya kasih beban tugas, Mas ini besok mau gini, ya dilaksanakan. Kan dari beliaunya juga ada etikat baik untuk melaksanakan kewajiban walaupun belum setertib apa yang kita harapkan. Tapi saya kasih target ya. Ini besok harus gini. Itu juga berhasil. Ini ada sisi positif dari beliaunya untuk memastikan. Sebetulnya masih ada sisi positifnya, masih banyak sisi positifnya. Tapi ya saya juga belum menggali secara dalam kok iso seperti ini terjadi. Nah, ada kenapa ini? Nanti kedepannya mungkin bisa istilahnya dicari tahu permasalahan sebenarnya apa. Mungkin ada perasaan apa dari beliaunya ke siapa, itu kan belum tahu juga ya. Terima kasih Bapak atas waktunya berkenan untuk saya wawancarai terkait dengan
kasus dilema etika pada kesempatan pagi hari ini. Semoga jawaban dari Bapak bisa membantu saya untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan wawancara banyak kesalahan. Dan setelah ini saya mohon pamit untuk kembali ke sekolah. Terima kasih. Dan saya juga mohon maaf apabila ada perkataan yang mungkin kurang tepat, kurang pas. Ini yang saya sampaikan ini fakta, bukan rekayasa. rekayasa, tapi ini fakta, memang seperti itu. Terima kasih. Ya.